Sebagai negeri dengan puluhan ribu pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia masih menyimpan banyak persoalan yang menanti untuk segera diatasi. Salah satu masalah yang paling mendasar adalah keterbatasan energi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Dusun Banyumeneng, Kecamatan Panggang, dan Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lokasinya yang hanya berjarak puluhan kilometer dari pusat kota tidak lantas membuatnya bebas dari masalah ketersediaan air bersih. Kondisi geografis yang berbukit belum didukung oleh tersedianya energi listrik yang dapat digunakan untuk memompa air dari sumbernya menuju pemukiman penduduk. Sebelum ada tenaga surya, dusun kami itu sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan air karena warga masyarakat harus memikul air dari Kali Sureng yang jauhnya kurang lebih 2 kilo. Sejak dulu sebelum saya ada, nenek dari ibu itu sudah ngambil air ke sumber. Sewaktu saya kecil dulu itu mau sekolah ya cuma cuci muka aja. Untuk itulah, Universitas Gadjah Mada hadir sebagai salah satu pelopor program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM yang diselenggarakan sejak tahun 1971 di Indonesia. Program ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tridharma perguruan tinggi. Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor pemberdayaan pembangunan masyarakat pada tahun 1971. Universitas Gadjah Mada melaksanakan KKN yang dicetuskan oleh Profesor Dr. Kusnadi Hadjo Sumantri hingga sekarang wajib diikuti seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. KKN PPM dilaksanakan secara co-creation, co-financing, sustainable, dan fleksibel dengan pendekatan multidisiplin. KKN PPM merupakan kegiatan yang terukur hasil dan dampaknya, termasuk proses pembelajaran dan pemberdayaan bagi seluruh mahasiswa dan komunitas masyarakat. Di sini mahasiswa tugasnya adalah agen pembangunan, agen perubahan dan sebagainya. Sementara masyarakat kita juga membutuhkan sentuhan-sentuhan seperti itu. Kita bisa bayangkan setiap tahun saja ada sekitar 5.000 lebih mahasiswa yang turun ke masyarakat. Dimulai tahun 2007, tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan inisiator jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik didampingi oleh dosen pembimbing mencetuskan sebuah ide untuk memanfaatkan energi alternatif. Program ini bertujuan mensuplai ketersediaan air bersih melalui sebuah proyek bernama Solar Water Pumping System yang mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi pada awal mulanya di Gunung Kidul ini masalah terbesar adalah masalah air, di mana kondisi atau letak dari sumber daya mata air ini jauh dari pemukiman warga dan juga jauh dari suplai listrik dari PLN. Sehingga ketika kami ingin mengangkat air itu menggunakan pompa, maka kami akan kesulitan untuk mendapatkan listrik dari grid PLN. Sehingga dari sana kami berusaha untuk memanfaatkan energi terbarukan yang ada dari sinar matahari untuk bisa kami konversi menjadi energi listrik itu untuk mensuplai pompa ini, supaya nanti si pompa ini bisa memompa air lebih jauh lagi. Setelah melalui serangkaian riset yang panjang dan mendalam,
ide ini mulai disosialisasikan pada masyarakat sekitar. Dengan dukungan pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, maka program ini resmi dimulai. Pada awal mula kita di sini, warga masih memanfaatkan pembangkit listrik berbahan bakar solar, yaitu menggunakan diesel. Bayangkan kalau setiap hari warga menghidupkan diesel selama 4 jam, itu membutuhkan 10 liter solar. Padahal dilihat dari segi ekonomi, warga berpenghasilan minim sekali. Maka di sini kami datang untuk memperbaikinya, yaitu menggunakan instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Pada proses instalasi di Desa Tepus, proses dimulai dengan pemasangan panel surya untuk menangkap energi dari sinar matahari. Setelah panel surya terpasang dan mampu menghasilkan energi listrik, maka pada tahap kedua, air dari sumber akan disedot menggunakan 2 buah pompa yang akan dialirkan menuju sebuah rumah kontrol. Di dalam rumah kontrol atau reservoir, air akan dimasukkan dalam sebuah adaptor. Adaptor tersebut berfungsi untuk menggabungkan air dari 2 pipa ke dalam 1 keluaran pipa. Keluar dari rumah kontrol, air akan disalurkan ke reservoir 2. Jarak antara sumber sungai dengan reservoir 2 adalah 1767,8 meter. Dalam reservoir 2, terdapat 1 buah pompa untuk mengalirkan air menuju reservoir 3. Jarak antara reservoir 2 dan 3 adalah 1936,6 meter. Setelah sampai di reservoir 3, tahap akhir adalah melalui pemasangan pipa-pipa untuk mendistribusikan air ke rumah penduduk. Sangat senang sekali, Mbak. Jadi tanggapan masyarakat mau bagaimana programnya itu, setelah ada program, masyarakat semua ikut gugur gunung. Dari pengukuran juga bikin patok dan bikin untuk mahasiswa yang bekerja di sini. Apalagi adanya pengedukan galian yang akan dibikin pipa atau dibikin itu sudah siap semua. Tidak hanya 1-2 RT, itu 3 pedukuhan semua ikut bekerja sama dan untuk mendukung adanya program KKN yang ada di sini. Setelah air bersih berhasil didistribusikan ke rumah penduduk, maka tugas selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan pendampingan secara intensif dan berkesinambungan pada masyarakat agar dapat menggunakannya secara mandiri dan berkelanjutan. Setelah adanya memberi pengalaman dan pelajaran bagi masyarakat, ternyata masyarakat itu sudah bisa mandiri, Mbak. Contohnya sebelumnya itu cuma lihat adanya pompa itu bagaimana, menghidupkan panel itu bagaimana. Setelah diajari terus, kawan-kawan saya yang bagi pengurus panel itu sudah bisa menangani sendiri, Mbak. Misalnya ada kerusakan yang kecil, kerusakan yang besar itu. Jadi itulah pengalaman yang kita peroleh dari KKN untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Banyumanik. Konsep ini bahkan berhasil menuai prestasi internasional dengan memenangkan ajang kompetisi Mondial Logo Engineering Award yang diselenggarakan oleh Daimler dan UNESCO. Ada undangan dari Mondial Logo Engineering Award, sifatnya model kerjasama antara negara maju harus bekerjasama dengan negara yang berkembang, berupaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan engineering dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sifatnya adalah bersifat energi terbarukan, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Dengan suksesnya program Solar Water Pumping System di Kabupaten Gunung Kidul, maka cita-cita mulia pendidikan telah berhasil terlaksana. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan di perguruan tinggi khususnya, sebagai hasil dari berbagai penelitian, telah mampu diterapkan pada masyarakat sehingga tercipta kehidupan makmur dan sejahtera yang merata pada seluruh rakyat Indonesia. Setelah ada pengangkatan air dari Kali Sureng ke pemukiman, sekarang
sekarang itu kaum laki-laki ya mendapatkan pekerjaan lain, sehingga kan kalau sekarang itu sudah sangat terbantu sekali, sudah bisa untuk ngurusi keluarga, membuat sarapan, ngurusin anak, nggak cuman untuk ngambil air aja ke sumber. Kalau misalkan air itu bisa diangkat dan bisa sampai di puncak gunung, RT-nya mau dimandiin bersama. Setelah air mancur di sini, sama-sama warga itu mandiin Pak RT, kan sambil senang sekali. Jadi semua anak-anak KKN dan semua warga itu Pak RT yang jadi korban diguyang sama warga di sini.